Kepulauanku, saya Indonesia, tanah air Indonesia. Orang mengenalnya dengan keberagaman yang melimpah, pulau yang begitu banyaknya, suku, agama, dan bahasa yang beragam. Semua merupakan keberagaman yang besar, dan mereka menyebutnya Indonesia, tanah yang diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Namun, banyak kekerasan yang mengatasnamakan perbedaan, yang menimbulkan keretakan di bumi Nusantara. Jangan biarkan ketidakadilan dibiasakan, perlakuan yang dibedakan tidak pernah dibenarkan. Jangan sampai kita diperbudak oleh ketidakadilan. Kita mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hayatku. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas satu topik yang cukup serius nih, tapi kita akan membawanya secara lebih santai deh pokoknya. Lebih santai. Nah, topik yang kita akan bahas itu adalah persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, perkenalkan dulu, nama aku Nur Isnaini Agustin, biasanya dipanggil Ain. Namaku Maulidia Inaya, bisa kalian panggil Inai. Kita berdua dari kelas 11 MIA M. Nah, teman-teman, berbicara mengenai persatuan dan kesatuan, pasti kan kalian sudah sering dengar bukan kata persatuan dan kesatuan, dan tentunya kata Indonesia sendiri. Nah, persatuan itu adalah terikatnya suatu bagian menjadi satu kesatuan. Nah, sedangkan kesatuan itu sendiri merupakan keadaan yang merupakan satu keutuhan. Oke teman-teman, kalau ngomong-ngomong masalah persatuan dan kesatuan, gimana kalau kita cari lebih tahu lagi tentang persatuan dan kesatuan ke teman-teman kita yang lain? Jadi, kita akan nyari beberapa teman-teman kita untuk memberikan pendapat mengenai persatuan dan kesatuan. Jadi, tunggu ya teman-teman. Ya teman-teman, kita ke bawah cari teman yang lain. Hai kawan. Minta waktunya bentar nih. Lagi ngapain sih di sini? Lagi nyantai ya? Nyantai aja. Kenalan bentar ya. Ya. Namaku Inai dari kelas 11 MIA F. Kalau kamu dari mana? Aku Faris dari kelas 11 IPS A. Oh, yang kelasnya di belakang itu ya? Iya, pojok yang dia pojok. Kalau kamu? Aku Adisanus Budi dari kelas 11 MIAE. Sebelahan dong kelasnya. Iya. Oh, iya. Terus mau tanya tentang apa ya? Bisa dibilang sih serius, cuman kalian jawabnya santai aja ya. Hai. Buat Faris dulu deh. Oke. Gimana sih pandanganmu atau menurutmu tentang persatuan dan kesatuan itu sendiri gimana? Oke, aku jawab ya. Oke. Kalau menurut pendapat aku, persatuan dan kesatuan yang aku tahu itu intinya tidak berpecah belah. Jadi antar satu dengan yang lain itu tidak terpecah. Jadi kayak tetap bersama gitu loh. Utuh gitu ya. Iya. Kalau menurut Adi gimana? Menurutku singkat aja ya. Kalau persatuan itu proses ya, atau suatu kondisi di mana beberapa kelompok atau organisasi itu berkumpul. Sedangkan kalau kesatuan itu proses menyatunya organisasi atau kelompok tersebut. Jadi kamu kayak sedang bicara tentang organisasi gitu ya. Kalau menurut kalian juga nih, kenapa sih persatuan itu penting banget? Dari siapa dulu deh, terserah. Sudah. Ayo, kamu dulu. Oke. Kalau menurut aku ya, pentingnya persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Karena kalau kita manusia itu tak bisa hidup itu sendirian. Kita itu pasti punya hubungan dengan orang lain seperti makhluk sosial, anggapannya ya. Nah, dalam berhubungan itu atau kalau kita berinteraksi lah, itu perlu yang namanya persatuan. Karena kalau kita tidak ada rasa persatuan, mungkin tidak ada interaksi dan kita tidak apa ya, kayak nyambung jadi bantu gitu ya.
Iya, iya. Kalau menurut Adi sendiri gimana? Kok penting sih persatuan dan kesatuan itu? Kalau menurutku sih hampir sama kayak Faris tadi. Kita kan kita kan sebagai manusia sosial, hidup berdampingan dengan orang lain. Jadi adanya persatuan dan kesatuan itu untuk apa ya? Mempermudah hubungan kita dengan orang lain itu. Udah gitu aja. Jadi untuk merekatkan hubungan gitu ya? Asik. Iya, iya, udah. Terus terakhir nih pertanyaan yang ketiga. Tentang persatuan Indonesia sekarang ini menurut kalian gimana? Adi dulu deh, Adi dulu. Ya, menurut aku sih tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia ini udah sangat apa ya, sangat menurun lah dibanding sebelum-sebelumnya. Kan kita bisa lihat tuh sebelumnya ada kayak aksi rusuh atau demo di mana-mana. Dari situ kan kita bisa menilai bahwa tingkat nilai persatuan dan kesatuan Indonesia itu udah kayak turun banget gitu. Dilihat dari sekarang kan banyak yang tentang budaya juga banyak yang disinggung gitu kan ya, tentang Papua kemarin, terus hal-hal bentrok dari pelajar juga banyak nggak sih? Banyak banget. Gitu. Kalau dari Faris sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin kondisinya sekarang ya sama kata Adi tadi itu, apa ya, benar-benar belum ada rasa persatuan yang utuh antara individu lainnya dengan yang lainnya gitu. Jadi kayak masih banyak gitu loh pertentangan, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia sendiri, khususnya di Probolinggo sini banyak banget yang kayak gitu. Apalagi di sekolah di kelas gitu sering banget kayak gitu. Oke teman-teman, makasih ya. Berapa menit nih tadi ngomong-ngomong? Iya, kurang dari tahu. Iya, makasih banyak tentang Iya. pendapat kalian. Ya, sama-sama. Salam kenalin ay. Iya, aku masuk kelas dulu ya. Oh, iya, dadah. Nah, tadi kan di awal video aku udah mentuturkan atau udah jelasin dikit tentang persatuan dan kesatuan itu sendiri. Jadi kan persatuan dan kesatuan itu suatu hal yang berkaitan dan saling berhubungan. Pasti. Kalau misalnya persatuan itu tidak akan muncul jika tidak ada kesatuan itu sendiri. Nah, terus kalau menurut kamu gimana sih persatuan dan kesatuan itu? Menurutku sendiri satu kata sih penting banget yang namanya persatuan dan kesatuan. Karena dari kita sendiri, dari rumah sampai kita sekolah terus balik lagi ke rumah dan ngelakuin apapun pasti butuh yang namanya keutuhan gitu loh. Tanpa adanya keutuhan Bener-bener. pasti kita ngerasain sendiri kesepian. Itu hal yang remaja rasain sekarang sih, pasti kesepian gitu. Apalagi di masa yang SMA ini, Iya. masa dimana para remaja itu ngerasain hal yang labil, Iya, karena labil. adanya perbedaan. Dan tentu perbedaan itu menjadi ciri khas, maksudnya menjadi bagian terpenting bagi kesatuan dan kesatuan, karena persatuan itu sendiri merupakan terikatnya suatu bagian menjadi satu kesatuan. Berarti kan bisa jadi itu kesatuan dari perbedaan itu sendiri, menyatukan perbedaan. Tanpa adanya perbedaan sih ya menurutku kita nggak bisa ngerasain, kita nggak bisa tahu rasanya menghargai orang gitu. Kalau misalkan kita sama terus gitu ya, ya hidup kita ya sama, ya lurus aja gitu. Coba kalau misalkan kita dapat hal yang beda gitu, hari-hari kita beda, kita banyak ketemu orang, pengalaman kita bersama banyak orang gitu, dan kita jadi tahu, oh dengan orang yang seperti ini kita harus gimana, dengan orang yang seperti ini kita harus gimana gitu. Dan bener banget di masa SMA ini atau udah masa puncak-puncaknya labilnya remaja, dimana mereka itu pasti akan masa dimana menemukan suatu perbedaan di mana saja. Iya. di berada, misal di sekolah, di kelas, di teman sendiri pun itu merupakan pasti ada yang berbeda gitu. Iya. Maksudnya dari sifatnya, dari sikap, terus dari perlakuannya, dari kepribadiannya itu kan pasti berbeda.
Jadi persatuan dan kesatuan itu penting, baik untuk diri sendiri, terus hubungan sama orang lain, hubungan dengan masyarakat, dengan orang banyak, itu suatu hal yang penting banget. Dan hal itu apa ya, untuk persatuan dan kesatuan kita harus juga bisa meredam ego kita sendiri. Tapi buat mencapai sebuah persatuan itu susah. Benar-benar susah, kayak kita mau ngelakuin hal itu yang kita inginkan, tapi orang lain tidak menginginkan hal itu. Dan di sini persatuan dan kesatuan itu penting untuk menyatukan perbedaan itu, mencari solusinya. Jadi ya, kita harus ngerti juga ada hak orang lain gitu. Ada misalkan di sekolah pun kita punya temen yang berbeda keyakinannya gitu ya. Baik berbeda latar belakang, terus berasal dari mana, itu kan pasti ada. Nah, berbicara tentang persatuan dan negara Indonesia, menurut kami gimana ya, pasti berhubungannya dengan keberagaman dan perbedaan sih. Kalau misalkan kita bicara kewajiban kita dulu deh sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari kamu dulu. Kewajibannya sebagai warga negara tentu mengikuti aturan ya, dan mengikuti aturan yang ada. Terus kita lebih kayak peduli gitu terhadap sesuatu yang ada di lingkungan kita, terutama kewajiban kita sebagai manusia yang harus apa ya, tidak hanya menuntut haknya sendiri. Jadi kita harus juga, oh ini kewajibanku, sebelum aku meminta hakku, aku harus melaksanakan kewajibanku. Terus sedangkan para remaja sekarang kewajiban saja itu lalai gitu, tapi selalu menggebu-gebu ketika haknya tidak terpenuhi. Itu kayak gimana ya, jadinya persatuan dan kesatuan itu hanya sebuah kata-kata indah tanpa realitas yang ada di kehidupan kita, yang ada di kehidupan kita. Orang menggebu-gebu tentang persatuan dan kesatuan, tapi perilakunya menunjukkan kayak malah menurunkan persatuan dan kesatuan itu sendiri. Yang dimana Indonesia sendiri itu adalah negara yang sangat beragam, perbedaannya itu sangat banyak, baik itu di wilayahnya, bahasanya, bahkan bahasa di setiap daerah itu beda-beda banget. Gimana kalau misalnya kita nggak bisa melaksanakan tidak bisa menyatukan menyesuaikan gitu. Terus budaya, apalagi budaya, agama yang sangat orang rentan dan sensitif banget ketika tentang membicarakan tentang agama. Maka dari itu perbedaan itu harus disatukan dengan baik tanpa adanya keretakan. Juga persatuan dan kesatuan itu akan menjadi indah dan dapat menyakiti diri sendiri dengan perilaku kita sendiri. Dimana persatuan dan kesatuan itu akan indah jika kalau kita mau pertama menerima dulu bahwa di sekitar kita ini beda gitu loh. Nggak semuanya harus kita samakan, dan kita samakan mau semaunya kita kayak gimana gitu. Benar. Dari diri sendiri dulu, nerima kalau memang di Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Dan perbedaan itu selalu ditemui di mana-mana. Di mana selalu kita temui gitu loh. Jadi yang pertama itu persatuan dan kesatuan akan indah jika kita mau menerima perbedaan. Terus yang kedua, kita dapat menanggapi perbedaan itu dengan bijaksana, dengan tidak respon yang positif, tidak selalu mengutamakan diri sendiri gitu. Kayak harus ada kepentingan orang lain, ada perbedaan itu. Nah, jadi jika semua itu terjalin dengan baik, tentu persatuan dan kesatuan akan menjadi indah, bukan? Iya, pastinya akan menimbulkan kedamaian, ketenteraman, terus kayak semuanya berjalan dengan lancar. Sedangkan jika kita menanggapi perbedaan itu dengan
respon yang negatif. Terus kayak dengan pikiran yang langsung negatif, langsung berpikiran keras, maksudnya langsung kayak kayak Menganggap yang lain tuh salah. ya kayak oh itu salah, ya aku nggak Yang boleh bener ikut itu gitu. aku, gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Selalu diingat bahwa perbedaan itu menjadi hal yang besar bagi Indonesia, menjadi ciri khas Indonesia, dan menjadi hal yang emang Indonesia itu adalah terdiri dari hal yang berbeda-beda gitu. Jadi jika kita saja tidak bisa menerima perbedaan, bagaimana persatuan dan kesatuan itu akan tercipta, tercipta dan tercapai. Jadi kunci untuk keharmonisan suatu negara. Oke teman-teman. Sampai sini dulu pembicaraan kita mengenai topik persatuan dan kesatuan. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tampilkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.